Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Dan bagaimana dengan libur panjang Anda? Apakah sudah diisi dan dinikmati secara maksimal? Kalau belum, maka hari ini adalah hari terakhir dari libur panjang jika masih ada rencana liburan yang tertunda. Sebelum besok kita kembali beraktivitas. Baik pemirsa, Lintas Banua minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda di edisi 2 Juli 2023. Dan serangkaian berita terpilih selama sepekan telah kami siapkan dan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kali ini bersama saya Lina Salina, kita ikuti Lintas Banua sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama di Lintas Banua sepekan minggu ini. Keluarga besar Muhammadiyah di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Ribuan warga pun melaksanakan sholat Id di berbagai tempat, seperti di halaman UPPD Samsat Banjarmasin 1 yang digelar pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak pukul 6.30 WITA, ribuan warga Muhammadiyah dari kota Banjarmasin dan sekitarnya memenuhi halaman OPPD Samsat Banjarmasin 1 di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 5,5 Banjarmasin untuk melaksanakan salat Id. Pelaksanaan salat Id yang dimulai pukul 7.15 WITA ini dipimpin Muhammad Hafiz Naim yang bertindak sebagai imam. Warga pun mengikutinya dengan khusyuk didukung cuaca cerah di pagi hari. Di momen ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin menyerukan kepada jamaah untuk memberikan pengorbanannya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, terlebih memasuki tahun politik. Agar momen Idul Adha ini memaknai nantinya bahwa kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dari Perserikatan Muhammadiyah dengan sejumlah ortomnya, kita mencoba mensosialisasikan suasana ini agar menjelang pemilu dan pelaksanaan pemilu tetap suasananya adem, nyaman, dan pemilu berjalan dengan lancar dengan semangat pengorbanan bahwa semua harus bersedia berkorban untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu bertindak sebagai khotib, Haji Muhammad Nurdin menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di dalam bonus demografi ini agar menjadi pemuda yang mandiri untuk memperbaiki bangsa ini sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Generasi muda yang ada sekarang jangan latah. Ini kan punya pemuda ini nih, masa ini. Dia jangan terlena dengan masalah-masalah komunikasi yang luar biasa. Yang penting pemuda ini siapkan diri untuk memperbaiki bangsa ini. Pertambangan, kerusakan hutan, pergaulan bebas dan sebagainya, itu harus pemuda harus bertanggung jawab itu. Sebab ini masanya. Fiadikum al-mamral wa biqdalul mahayata. Lancarnya pelaksanaan salat Id ini tak lepas dari peran Angkatan Muda Muhammadiyah yang didukung oleh ortom lainnya seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Hizbul Watan, dan lainnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan salat Id kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, terus kepada Polresta yang juga ikut membantu untuk pengamanan pada sholat Id pada hari ini, dan serta unsur-unsur yang sudah ikut membantu untuk mensiarkan dan mendukung pelaksanaan sholat Id. Alhamdulillah untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin kemudian lancar pada hari ini. Antusias jamaah yang cukup semangat untuk melaksanakan sholat Id pada hari ini di halaman Samsat Banjarmasin 1. Kita lihat sangat banyak tadi, sangat membludak seperti biasanya untuk jamaah yang datang pada hari ini.
Selain di OPPD Samsat Banjarmasin 1, ada 33 tempat lainnya di Banjarmasin yang melaksanakan Salat Id tahun ini. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya termasuk Gubernur Sahbiri Nur juga melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Sementara itu, pemirsa, usai melaksanakan sholat Idul Adha, Gubernur Kalsel langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Sejak pukul 6 WITA, ribuan masyarakat dari kota Banjarmasin dan sekitarnya memadati Masjid Jami Sungai Jingah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Pelaksanaan yang berlangsung pukul 7.15 WITA itu dipimpin Ustadz Ahmad Baihaqi sebagai imam. Jemaah pun dengan khusyuk mengikutinya yang terlihat meluber hingga ke jalan raya. Sementara bertindak sebagai khotib, dosen UIN Antasari, Dr. Budi Rahmat Hakim, menyampaikan beberapa keteladanan yang bisa dicontoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya ialah membentuk kesolehan dari lingkungan keluarga untuk menjaga anak dari arus globalisasi saat ini, sehingga perlu benteng agama yang kuat dimulai dari lingkungan keluarga. Mengisyaratkan kepada kita akan pentingnya membangun dan membina keluarga yang saleh. Keluarga yang saleh adalah keluarga yang dibangun atas dasar akidah yang kuat, ilmu yang benar, serta akhlak dan keteladanan yang terpuji. Keluarga yang baik sangat berperan penting dalam membangun masyarakat yang baik. Kehidupan masyarakat kita sekarang dengan tantangan yang sedemikian berat menuntut kehadiran keluarga yang memiliki kesalehan yang baik, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat dengan kesalehan yang baik. Koordinator lapangan sholat Idul Adha mengaku bersyukur atas lancarnya pelaksanaan kali ini yang turut dibantu berbagai pihak. Alhamdulillah semua para aparat kepolisian, Babinsa atau para remaja masjid, semua dalam keadaan melaksanakan dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk tahun berikutnya bisa berjalan dengan baik. Dan lagi tidak ketinggalan kesempatan ini, remaja masjid itu ketua Pak Firman juga ikut serta dalam ikut sertakan dalam pelaksanaan Idul Adha. Ya. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya bisa berjalan lebih baik. Pelaksanaan sholat Id berakhir sekitar pukul 8 lewat. Jemaah pun pulang dengan tertib meski harus perlahan karena membludaknya masyarakat yang melaksanakan sholat di salah satu masjid yang bersejarah di kota Seribu Sungai tersebut. Eko Anggoro, Banjar TV. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Gubernur Kalsel, Sahbiri Nur, langsung menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden RI, Joko Widodo, kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Darul Qutni, Kamis 29 Juni 2023. Penyerahan sapi kurban bantuan Presiden RI dengan berat 830 kg tersebut merupakan sapi jenis simental, hasil ternak dari kota Banjarbaru. Gubernur Sahbirin berharap lewat bantuan hewan kurban tersebut dapat bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi warga di Kalimantan Selatan. Saya hanya menyerahkan sapi kurban bantuan mudah-mudahan berkah dan membawa kebahagiaan semuanya, dan tentu saja hal-hal yang lain tentu kita berharap bahwa semuanya kepada kita menuju itu dari Allah Subhanahu. Selain menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden, pada kesempatan ini, Paman Birin juga menyerahkan bantuan bakul purun untuk tempat pembagian daging kurban. Berdasarkan laporan panitia, total sapi yang sudah diterima di Masjid Raya Sabilal Muhtadin mencapai 26 ekor dan akan dilaksanakan penyembelihan pada hari Sabtu, 1 Juli 2023. Pada kesempatan itu, secara simbolis, Gubernur juga melepas petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban yang akan menyebar di berbagai tempat penyembelihan guna memastikan daging kurban layak dikonsumsi oleh masyarakat. Muhail, Banjar TV.
Kita akan informasi lain. Pemirsa, jembatan di Desa Kalampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dikeluhkan warga sekitar lantaran sudah rusak dan lapuk dimakan usia. Warga berharap jembatan yang menjadi alternatif penghubung ke beberapa desa ini bisa segera diperbaiki. Sementara itu pemirsa, Jalan Tata Amuntai di Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar yang sempat viral di media sosial karena kondisinya rusak parah, kini sudah mulai mendapatkan penanganan dan perbaikan dari pemerintah setempat. Beginilah kondisi jembatan yang berada di Desa Kalampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Jembatan yang terbuat dari kayu ini tampak sudah lapuk dan di beberapa bagian sudah mulai berlubang. Diketahui jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 5 meter ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan ke beberapa desa di Kecamatan Astambul. Dengan kondisi ini membuat warga mengalami kesulitan jika hendak melakukan aktivitas karena jembatan dikhawatirkan tidak bisa menyangga angkutan roda 4 yang mengangkut material sehingga warga yang melintas pun harus berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Menurut salah seorang warga, keadaan ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun tanpa perbaikan. Dia pun berharap sesegeranya ada perhatian dari pemerintah setempat. Ya, mengeluhnya sedikit lah ya, jadinya untuk mengangkut batu atau semen untuk bangunan-bangunan yang di sekitar sini nggak bisa itu mengangkut itu. Hanya ya belangsir aja istilahnya kalau ngangkutnya gitu. Harapan kami ya kalau bisa tuh kedepannya tuh secepatnya lah untuk diperbaiki akan untuk di jalanannya atau untuk di aspal atau kayak gimana lah ya supaya bisa masyarakat sekitar sini untuk bisa menggunakannya secara layaknya kayak orang-orang yang di jalan lain yang seperti untuk di aspal atau di samin atau gimana lah gitu. Menanggapi keluhan warga ini, Kabid Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Banjar mengaku pihaknya telah menerima proposal dari warga dan saat ini dalam tahap penganggaran untuk dilakukan rehabilitasi. Ya, artinya dari konstruksi yang ada, dari mulai struktur bawah sampai struktur atas, termasuk pelengkapnya ada spesifikasi material yang harus kita ganti, maka kita ganti. Kalau masih dari hasil perencanaan material yang ada masih bisa kita pakai, tetap kita pertahankan. Yang jelas secara fungsi nanti bisa lebih maksimal dalam aktivitas warga. Oke, berarti tahun ini Pak? Ya, insya Allah. Menggunakan bahan apa Pak? Gimana? Bahannya apa yang digunakan? Kita tetap menggunakan spesifikasi material ulin. Ya. Selain digunakan warga, jembatan kayu ini juga kerap dilintasi pengendara roda 2 sebagai jalur alternatif menuju objek wisata religi Makam Datu Kalampayan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Kabid Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jimmy, menjelaskan rute Sungai Lakum Pasar Kamis atau lebih dikenal masyarakat sebagai Jalan Tata Amuntai kini sudah selesai diaspal. Perbaikan jalan ini merupakan salah satu dari penganggaran dana DAK tahun 2023 yang memulai pengerjaannya sejak April 2023 lalu. Pengerjaannya menelan biaya senilai 2,5 miliar rupiah dengan panjang 1,8 km dan lebar 4 meter. Jalan Tata Amuntai ini ditargetkan selesai pada akhir Agustus mendatang. Setujui penganggarannya dari dana DAK 2023 dan sudah berkontrak di bulan April kalau nggak salah untuk paket pekerjaan di Jalan Tata Amuntai. Sampai saat ini progres sudah pengaspalan RSPC, Miring Course. Dengan panjang berapa dan lebar berapa itu Pak? Panjangnya kurang lebih 1,8 km, lebarnya kurang lebih 4 meter. Ya. Itu dengan anggaran berapa itu Pak? Anggaran kita berkontrak awal 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ya. Sampai sekarang sudah ya. Gimana Pak? Jadi pengerjaan kita mulai bulan April Mei kemarin sampai saat ini sudah pengaspalan dari stasiun awal sampai stasiun akhir. Cuma
ada beberapa spot lagi yang harus kita rapikan, termasuk pekerjaan bahu beton jalan dan marka jalan itu masih dalam. Sebelumnya, warga Tata Amuntai, Kecamatan Kertakanyar mengeluhkan kondisi jalan yang rusak penuh lubang berada di Desa Sungai Lakum. Selain menjadi akses menuju pemukiman warga, juga sebagai jalur penghubung antara Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kertakanyar, ke Jalan Lingkar Gubernur Subarjo. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Lintas Banua Sepekan akan segera kembali dengan informasi Komisi 3 DPRD Banjarbaru soroti minimnya RTH. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.